Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Putri Tamaja Pratiwi dengan NIM 20111031252 dari kelas 3J dengan nota absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang pemahaman konsep KPK dan FEB. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi FEB. FEB. Ada yang tahu nggak sih FEB itu apa? Ya, FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum menentukan FEB, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih itu faktor. Baik, faktor adalah bilangan yang habis membagi seluruh bagian tanpa sisa. Contoh yang saya ambil yaitu ada angka 8. Dengan faktornya yaitu ada 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya ada 12. Nah, faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena kita di sini akan mencari faktor persekutuan terbesar, jadi kita harus mencari faktor yang sama terlebih dahulu antara 8 dan 12. Kita lihat satu-satu ya. Di 8 ada angka 1. Di 12 juga ada 1. Berarti kita sudah menemukan satu faktor yang sama. Di 8 ada 2, di 12 juga ada 2. Sudah 2. Kita sudah menemukan dua faktor yang sama. Di 8 ada 4, di 12 juga ada 4. Sudah 3 faktor yang sama ya. Di 12 ada 3, tapi di 8 tidak ada 3. Di 12 ada 6, di 8 tidak ada. Di 8 ada 6, di 12 tidak ada 8. Dan seterusnya juga. Di 12 ada 12, di 8 juga tidak ada 12. Jadi, dapat disimpulkan faktor yang sama yaitu ada 1, 2, dan 4. Karena kita akan mencari FEB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Kita lihat antara 1, 2, dan 4, mana sih yang lebih besar? Ya, yang lebih besar yaitu adalah 4. Jadi, FEB-nya sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi KPK. Apa sih itu KPK? Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sama dengan FEB, di KPK juga kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kelipatan. Nah, kelipatan adalah bilangan hasil perbanyakan bilangan yang lain. Contohnya sama ya, angkanya seperti di FEB, yaitu ada 8. Jadi kelipatan dari 8 yaitu ada 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Jadi caranya 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 tambah 8 sama dengan 24. 24 ditambah 8 sama dengan 32. Dan 32 ditambah 8 sama 40 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya kalau kelipatan. Nah, selanjutnya ada 12. Sama juga kelipatan 12 yaitu ada 12, 24, 36, 48. Cara mencarinya juga sama seperti 12, berarti 12 tambah 12 sama dengan 24, 24 tambah 12 sama dengan 36, 36 tambah 12 sama dengan 48. Nah, karena kita mencari KPK juga, berarti kita harus mencari kelipatan yang sama. Sama seperti FEB ya, tapi di FEB kita mencari faktor yang sama. Sedangkan di KPK yaitu kelipatan yang sama. Antara 8 dan 12. Kita lihat satu-satu dari 8. Di angka 8 ada 8, di 12 tidak. Di 12 ada 12, di 8 tidak. Di 16 di angka 8 ada 16, di 12 tidak. Di angka 8 ada 24, di 12 ada juga 24. Nah, sudah satu kelipatan yang sama. Di 8 ada 23, di 12 tidak ada. Di 8 ada 40, di 12 tidak ada. Di 8 ada 48, dan di 12 ada juga 48. Jadi kita sudah menemukan dua kelipatan yang sama. Jadi kelipatan yang sama yaitu ada 24 dan 48. Nah, karena di sini kita mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di antara 24 dan 48, mana sih yang lebih kecil? Ya, jawabannya 24.
Jelas ya, 24 lebih kecil daripada 28. Jadi, KPK-nya sama dengan 24. Nah, selanjutnya yaitu ada dengan metode pohon faktor. Di sini saya menerangkan dua cara gimana caranya untuk mencari KPK dan FEB. Cara yang pertama tadi yaitu dengan dijabarkan, karena nilainya kecil-kecil, jadi bisa dijabarkan. Namun, jika nilainya besar-besar seperti 60, 24, atau 72, bisa menggunakan metode pohon faktor ini. Nah, sebelum lanjut ke materi pohon faktor, terlebih dahulu kita harus mengetahui, bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang termasuk bilangan prima yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi gampangnya seperti ini. Bilangan prima itu adalah bilangan yang dia bisa membagi dirinya dengan 1 dan bilangannya sendiri. Seperti 2 bisa dibagi dengan 2, dan 2 bisa dibagi dengan 1. 3 juga seperti itu. Misalkan 3 dibagi 1 dan 3 dibagi 3. Gimana ya kalau 4? 4 tidak bilangan prima ya, karena 4 bisa dibagi dengan 2, 4 juga bisa dibagi dengan 1, 4 juga bisa dibagi dengan 4 itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada bilangan komposit. Bilangan komposit yaitu adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Yang termasuk bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12. Jadi bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan merupakan bilangan prima. Berarti dapat dilihat saja langsung dari sini. Yang tidak ada di sini berarti itu bilangan komposit. Jadi 4 kan memang tidak ada di bilangan prima. 6 juga tidak ada di bilangan prima. 8 juga tidak ada. 9 dan seterusnya juga pasti tidak ada dan tidak bakalan ada di bilangan prima. Baik, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada mencari FEB dan KPK menggunakan pohon faktor. Sini saya punya angka 12. 12 dibagi berapa ya? Ya, harus dibagi 2 ya. Harus dibagi dengan bilangan prima. 2 kan termasuk bilangan prima tadi. Bagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 dibagi 2 juga. Dan hasilnya 3. Stop sampai di sini saja, karena 3 merupakan bilangan prima. Nah, 24. 24 dibagi 2, 12. Dibagi 2 lagi, 6 dibagi 2 lagi, dan 3. Dan berhenti di 3 karena 3 bilangan prima. Nah, 60 ini lumayan besar ya. Tetap ya, baginya bilangan kecil dulu, bilangan prima yang paling kecil. Bagi 2 dulu tetap. Hasilnya 30. Dibagi 2, 15. Nah, 15 barulah dibagi 3. Dan stop di 5. 5 juga bilangan prima kan tadi sudah teman-teman lihat di awal, 5 memang termasuk bilangan prima. Nah, selanjutnya dapat ditulis berarti 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Dan faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2, jadi dia dipangkatkan. Selanjutnya sama juga 24-nya, itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Faktorisasi primanya berapa ya? 2-nya ada 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. 60 juga sama. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Faktorisasi primanya itu 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, untuk mencari FEB menggunakan pohon faktor mempunyai aturannya sendiri,
yaitu hasil FEB adalah perkalian faktor yang sama pangkat yang terkecil. Kita lihat di sini, perkalian faktor yang sama tapi pangkatnya kecil, yang terkecil. Jadi di sini ada 2 kan, 2 pangkat-pangkat, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Jadi yang paling kecil yaitu berapa ya? Ya, 2 pangkat 2. Jadi FEB-nya adalah 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya 2 pangkat 2 itu berapa? 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 4. Nah, KPK juga sama. KPK juga memiliki aturannya sendiri untuk menggunakan pohon faktor ini. Untuk KPK aturannya seperti berikut. Perkalian semua faktor, pangkatnya terbesar. Berarti semua faktor, berarti semuanya masuk dan pangkatnya terbesar. Berarti di antara 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 2 lagi, yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Semua faktor, berarti semuanya masuk. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa ya? 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. 24 dikali 5 sama dengan 120. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dan adik-adik bisa mengerti tentang pemahaman konsep yang saya jelaskan. Om Santi.